Selamat pagi pemirsa, Pelita Indonews TV kembali hadir menyampaikan informasi aktual. Stop gratifikasi liar dan pungli pencatatan nikah di KUA. Praktek gratifikasi pencatatan pernikahan di kantor urusan agama sejatinya sudah lama terjadi, bahkan sudah menjadi budaya yang sulit untuk dihilangkan. Gratifikasi tersebut dapat berupa pemberian barang atau sesuatu, mulai dari yang terkecil sampai dengan jumlahnya yang tak terkira. Berbagai bentuk pemberian kepada petugas pencatat nikah saat menikahkan di luar gaji adalah bentuk gratifikasi. Kemenag melalui Permenag nomor 24 tahun 2014 juga menetapkan biaya menikah di kantor KUA pada jam kerja adalah gratis, sedang di luar KUA dikenakan tarif Rp600.000. Honor dan biaya transportasi untuk penghulu telah ditanggung oleh Kemenag Republik Indonesia. Gratifikasi pada dasarnya adalah suap terselubung. Pegawai atau penyelenggara negara yang terbiasa menerima gratifikasi terlarang lama-kelamaan dapat terjerumus melakukan korupsi bentuk lain seperti suap, pemerasan, dan korupsi lainnya. Sehingga gratifikasi dianggap sebagai akar korupsi. Gratifikasi tersebut dilarang karena dapat mendorong sikap tidak objektif, tidak adil, dan tidak profesional, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kasih Bimas Islam Kemenag Kota Cimahi Budi Ali Hidayat SHI sebagai penerima penghargaan dari KPK atas pelaporan gratifikasi baru-baru ini menjelaskan kepada para petugas pencatat nikah atau penghulu dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab karena pemerintah telah memberikan haknya secara jelas dan pantas lewat aturan-peraturan Menteri Agama nomor 24 tahun 2014 tentang pengelolaan penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah dan rujuk di luar KUA. Jika pengantin sudah masuk ke pendaftaran, pemeriksaan, itu biasanya para petugas memberikan nomor billing, ya. Nomor billing supaya pengantin itu kalau nikah di luar kantor itu 600.000. Kemudian kalau di kantor itu di kantor pada jam kerja, hari kerja itu Rp0 alias gratis. Nah, yang di luar kantor itu di luar jam kerja pada hari Sabtu dan Minggu dan pada hari libur. Nanti akan dikasih billing, ya, nomor billing. Kurang pengantin langsung store ke bank, ya, atau ke pos dan giro. Nanti ketika bukti struk kwitansinya itu diserahkan kembali kepada petugas dan salah satunya difotokopi supaya menjadi bukti untuk para pengantin. Nah, itu saja. Menurutnya perlawanan terhadap KKN dan gratifikasi semestinya sudah harus menjadi komitmen setiap aparatur pemerintah termasuk di Kemenag. Budi Ali Hidayat mengaku bersyukur sudah mendapatkan gaji atas pekerjaannya dari pemerintah. Dia menyebut ada 5 jenis pendapatannya, yaitu gaji pokok, tunjangan kinerja, tunjangan lauk pauk, uang transportasi, dan tunjangan profesi. Pria kelahiran Bandung 10 Desember 1976, alumnus Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, itu mengakui saat dirinya bertugas sebagai kepala KUA, banyak terjadi benturan kepentingan dengan masyarakat. Disinilah muncul peluang-peluang terjadinya gratifikasi dan pungli dalam pencatatan pernikahan di kantor KUA. Biasanya, kata Budi, selesai acara akad pernikahan, petugas diberi amplop oleh keluarga pengantin yang jumlahnya variatif. Untuk itu, ia menganjurkan kepada pasangan calon pengantin diberitahu sebelumnya agar tidak memberikan sesuatu kepada petugas yang sudah digaji dan diberi tunjangan oleh pemerintah. Nah, kemudian ketika sudah beres, ya, dalam pendaftaran, kemudian diperiksa oleh penghulu, kemudian karena pengantin itu ngotot pengen jam 9, itu terkadang ada semacam benturan-benturan kepentingan dengan para petugas itu, ya. Makanya tolong dipahami para pengantin juga bahwa petugas di kantor KUA itu sedikit, ya, gitu. Jadi harus dipahami, ya, karena akan terjadi semacam miskomunikasi, ya, gitu. Ada semacam nantinya terjadi salah pemahaman, gitu, ya. Makanya ketika datang itu terkadang bukan penghulu, terkadang ada penyuluh, ya, karena biasa pengantin itu ngotot pingin nikah, ya, jam duluan. Itu biasanya itu, ya, itu makanya para penghulu dan para kepala KUA itu sering
menyuruh kepada para stafnya untuk menghadiri pernikahan. Ya. Uang di samping itu kalau sudah beres pernikahan, sudah beres tugas, itu biasanya ada amplop itu. Biasanya ada amplop. Dalam tanda kutip tidak, tapi tidak semuanya ya. Makanya perlu ada semacam dikasih tahu dulu di awalnya kepada pengantin, tolong nanti ketika sudah melaksanakan pernikahan itu jangan memberikan amplop, jangan memberikan uang atau sejenisnya lah, karena kita sebagai penghulu, sebagai petugas itu sudah melaksanakan kewajiban dan sudah digaji oleh pemerintah. Nah itu ya. Nah itu gratifikasi yang ada di dalam counter KUA ini masih banyak terjadi. Makanya gratifikasi itu tidak terkena sanksi apabila gratifikasi itu dilaporkan. Itu ada itu dalam pasal 1 dan pasal 2 itu dalam Peraturan Menteri Agama nomor 23 tahun 2021 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Agama. Ya, harus dilaporkan gitu. Sekurang-kurangnya 30 hari ya. Itu. Sebab gratifikasi itu ini akan akar korupsi ya, akar korupsi ya. Kalau keseringan menerima gratifikasi nanti akan keseringan menjadi korupsi ya. Maka sejak dini perlu dilakukan penolakan ketika ada masyarakat yang mau memberikan hadiah ketika sudah beres pernikahan. Kalau masyarakat di awal ya sudah memberikan kepada para penghulu ya, itu bukan gratifikasi lagi namanya, itu sudah pungli, sudah korupsi itu ya. Kalau di awal ya, kalau gratifikasi kan di akhir ketika beres, tidak ada semacam pengkondisian, tidak ada semacam ucapan kepada para pengantin, tapi ketika sudah beres ternyata ada tanda terima kasih. Nah itu gratifikasi itu ya. Tapi kalau di awal sudah ada pengkondisian, itu bukan gratifikasi namanya, itu namanya pungli ya. Itu sudah korupsi itu malahan ya. Dan itu bisa dilaporkan kepada unit pengendali gratifikasi di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama ya. Jadi masyarakat harus paham bahwa kalau pendaftaran lewat pihak ketiga itu akan terindikasi yang namanya itu adalah pungli, pungutan liar. Makanya pendaftaran harus dilihat ya, langsung saja ke kantor KUA dan tanyakan langsung kepada para petugas, para penghulu dan pelayanan yang ada di kantor KUA, supaya kita terhindar dari yang namanya gratifikasi liar. Nanti biasanya itu di masyarakat itu ada yang ngaku-ngaku saya dari KUA, saya dari bla 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 bla. Dan nanti akan merugikan kepada pihak pengantin sendiri ya. Jadi kalau umpama di pihak KUA itu namanya oknum ya di KUA. Tapi kalau di luar KUA kami tidak bertanggung jawab. Tapi kalau di KUA coba dipoto, direkam, kemudian dilaporkan kepada unit pengendali gratifikasi atau kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Nah, itu.